membangun kilang lagi. Nah, berbagai macam diskusi yang kita tapi pada dasarnya sih lebih positif dibanding direktur utama yang sebelumnya. Jadi dia menerima kritik dan sama pandangannya sama saya, kita majukan dunia perminyakan di Indonesia. Termasuk kan saya kritik juga tadi, dia kan hulunya lemah. Dia bilang dia mau mengembangkan hulu juga. Jadi kalau lifting itu nggak mungkin naik lagi kalau nggak ada temuan ladang minyak baru. Karena kan ladang minyak kan setelah diproduksi Pempek pasti turun terus. Jadi kalau yang sekarang diakalin pun akan turun terus, nggak bisa naik. Gitu. Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia mau katanya. Nggak tahu mampu apa enggak. Tahun depan, Pak? Ya, belum. Mungkin dalam waktu nggak tahu rencana jangka menengah mereka mungkin. Tapi dia pikir sih dia bisa masuk ke sektor hulu migas. Itu aja. Kalau yang rapat Kopdes, Pak. Itu besarannya gimana? Ada percepatan Pak? Ini kapan tenggat waktunya dana yang akan dikeluarkan? KDMP ya? Iya, Koperasi Desa Merah Putih. Tadi Pak Menteri Koperasi dengan Danantara datang ke saya. Danantara bilang selama ada surat dari Menteri Keuangan bahwa pinjamannya dijamin oleh Kementerian Keuangan lewat dana desa, mereka bisa langsung kucurkan besok. Jadi tadi sudah saya tanda tangan suratnya, harusnya besok udah mulai jalan kalau mereka sudah siap koperasinya. Jadi dari pendanaan udah nggak ada masalah lagi. Besarannya berapa sih Pak? 16 triliun itu Pak? Yang waktu itu disuntik lewat PMK itu Pak, 16 triliun. Enggak, pokoknya kan kita sediakan uang 200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan itu pindahin disalurkan ke KDMP, maka otomatis saya hanya mencas 2%. Jadi langsung ikutin skema pembiayaan KDMP. Jadi udah nggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi 200 tambah 16, jadi banyak sekali kalau mereka mau. Kalau yang disalurin ke Agrinas itu gimana Pak? Yang ke Agrinas itu Untuk Pak. bangunan fisiknya kan Pembangunan diambil dari plafon pinjaman yang 3 miliar itu Pak. Tadi si Pak Ferry bilang Pak kayak gitu. Saya agak lupa nih. Dia kan pertama berapa? Iya kan bangun gudang-gudang dulu kan kalau nggak salah. Agrinas yang buat itu. Tapi nanti kan pas skemanya itu koperasinya ngajukan ke bank kan. Mereka minta Agrinas bangun gudang-gudang itu. Saya nggak terlalu tahu detailnya, tapi kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas pembiayaan dari keuangan udah aman, udah secure, udah ada di bank uangnya. Pak, mengenai anggaran BPJS kemarin mungkin bisa diperjelas nggak Pak? 20 triliun itu untuk secara umum anggaran JKN atau mengenai tunggakan itu? Soalnya Pak Ali Bukan bilang tunggakan 10 triliun itu skemanya adalah di write-off Pak, dihapus buku gitu Pak. Jadi 20 triliun kan udah kebutuhan baru. Kebutuhan baru bukan untuk tunggakan Pak? Bukan, itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa. Kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi kita kasih 20 triliun jadi cukup untuk tahun 2026. Nggak ada kaitannya sama penghapusan buku itu Pak, yang tunggakan kemudian? Nggak ada, itu untuk masukkan orang-orang tadi yang dulunya pernah terkena itu, biar bisa masuk lagi program BPJS. Dengan anggaran yang lebih besar artinya iuran bisa tetap nggak naik Pak? JKN. Sampai tahun depan sepertinya belum. Artinya sampai pertengahan tahun depan ya. Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran atau mau otak-atik iuran. Sekarang belum dibicarakan. Pak, terkait ya tadi ketemu Udah malam pada nggak pulang. Pak. Oh gitu kita Pak Kejagung tadi kan? ketemu sama asosiasi perhiasan juga Pak. Iya. Tadi bahas apa aja Pak sama asosiasi perhiasan? Mereka meminta kita mengadjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal, semacam ilegal gitu. Ilegal itu seperti apa Pak? Maksudnya tuh kalau yang diamond Iya, itu ada yang nggak bayar apa sih namanya, surat, dia nggak ngasih surat keterangan apa sih, saya lupa namanya, surat keterangan beli kali ya, asalnya dari mana itu. Dia menjalankan itu dan dia langsung jual ke toko-toko emas di sana, dan akibatnya dia nggak bayar
pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau nggak salah. Jadi 1,1 tambah 1,6, 1,1 ketika dari pabriknya, 1,6 itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja, tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau emang bisa naikin income, saya naikin aja. Karena menurut dia 90% produsennya gelap, artinya nggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Dan saya usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang produsen yang konsumen nggak bayar lagi di pabrik-pabriknya aja. Pak, Jadi kita bisa kendalikan lebih cepat. Pak, gimana Pak yang tiap bulan itu Pak? Ya? Yang bayar pajak berarti Kompensasi Pak itu mempengaruhi belanja atau defisit nggak sih Pak? Enggak, kalau uangan kita cukup. Pak, ada Pak, mitigasinya kalau nggak ke sih, Pak? Jagung, Karena Pak, audit ke Jagung. Oh, bunyi loh. Pak, ke Jagung Gua kan pikir ada suara nggak ada wujud. Wah, udah takut gua. auditnya Pak gitu kan harusnya kan per 3 bulan ya Pak, per 3 bulan. Jadi kita tiap bulan tuh kita bayar 70%. Nanti setiap bulan kita bayar 70% terus sampai bulan September. Nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ. Dan ini sudah akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling nggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka nggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka, bunga tambahan yang harus dibayar. Berarti nggak ada pengaruh ke APBN-nya Pak? Nggak ada, cash flow aja. Mulai tahun depan ya Pak? Mulai tahun depan ya. Pak, ke Jagung. Pupuk subsidi kan dipangkas ya 20%. Untuk anggaran subsidinya bakal ditambahin apa sih? Tidak, itu hanya dipindahin kan, tadinya bayar di belakang, dibayarnya jadi di depan, bukan di akhir tahun tapi di awal tahun, di depan lah. Sehingga mereka menghemat biaya bunga, kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja. Seingat saya. Pak, ke Jagung kan nyamperin bea cukai, Pak. Itu ada kerjasama atau gimana sih, Pak? Lagi Maksudnya? ada kerjasama atau lagi disidak atau kenapa sih Pak ke Jagung ke bea cukai itu, Pak? Mana mesti cek lagi dengan Kejagung seperti apa? Yang Anda dengar apa? Dia masih nanti kalau gua ngomong bocor. Katanya lagi ada Lu taunya kerjasama. apa? Lu taunya Katanya apa? lagi ada kerjasama, Kata Pak. siapa tuh? Dengar-dengarnya kayak gitu, Pak. Iya mungkin. Kalau soal terkait apa Kita emang ada kerjasama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini. Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di bea cukai dilindungi apa enggak. Saya bilang enggak, kalau salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerjasama itu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, saya tunggu dari Pak Jaka kan lagi di daerah. Saya tunggu masuk informasi dari Pak Jaka untuk keterangan lebih lanjut. Ada kasus-kasus tertentu yang dilaporkan Pak, bagaimana Pak? Ya, nggak tahu. Apa terkait penangkapan besar-besaran itu Pak? Belum. Belum. Belum, mereka nunggu lama, kasihan. Lu kenapa nyuruh gue pulang? Besok ada lagi, Pak. Besok. Biar. Pak, dana mendapi DKI yang 14,6 triliun mungkin solusi dari Kemenkeu. Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja. Nanti gini, biasanya mereka kalau kata Pak itu kan mereka perlu gimana ya? Sampai akhir tahun disisain kan untuk bulan Januari Februari. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini setiap akhir tahun tuh mereka punya uang kepake 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan. Akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini statusnya langsung dibelanjain itu. Kalau cara perencanaan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanakan belanja tepat waktu, tepat sasaran, itu aja. Tanggapannya Pak soal tadi kan kata Danantara bahwa Cina sama Indonesia sudah sepakat untuk restrukturisasi utang bus ini kan sampai hingga 60 tahun ke depan. Tanggapannya seperti itu. Bagus. Saya nggak ikut kan. Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top.
Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak? Iya. Gimana? Tim Tim yang restruknya pemerintahnya nanti itu. bakal dari pemerintah dari Kemenku. Nggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti Jadi top. kan nggak dipakai berarti Pak Puri atas tangan. Kalau ada yang dana mengendap, dana Pemda mengendap di bank itu berarti yang menikmati bunga itu apakah murni Pemda atau ada oknum tertentu yang bermain apa gimana sih Pak? Kalau kan Bapak bilang mau diinvestigasi juga ya, Oh enggak, saya nggak tahu, itu urusan mereka. Nanti yang investigasi bukan saya kan? bukan dari Kemenku berarti. Enggak, nggak ada urusan. Mungkin BPK. Berarti apakah 15 yang list dari BI itu apakah keseluruhan Pemda juga bakal Biasanya kan setiap Pemda ada auditnya kan. Mungkin tahun-tahun kemarin lepas dari BPK itu. Tapi kan mereka akan lihat juga pada waktu uangnya lebih, ditaruhnya di mana, bunganya seperti apa, masuk akal apa enggak. Waktu pengalaman saya di LPS dilihat itu. Kalau bunga saya misalnya waktu saya di LPS ya, bunga saya saya taruh di rekening giro juga, tapi giro rasa deposito. Karena bunganya agak lebih tinggi daripada rekening giro biasa. Begitu ada beberapa rekening satu bank dengan bank lain berbeda, kita dipanggil untuk menjelaskan kenapa beda. Kalau beda nggak bisa menjelaskan ya dianggap merugikan negara. Kira-kira begitu. Jadi Pemda juga ada risiko itu kalau nggak hati-hati memanage uangnya. Pak Pur, dipertegas lagi Pak untuk anggaran pupuk subsidi berapa sih? Kan 20. Saya lupa angkanya 20. Lupa saya angkanya. Sekitaran 20 triliun. Ya? Di kisaran 20 triliun. Sekitar itu kalau nggak salah ya. Pak kemarin Dirjen Pajak bilang mereka akan melakukan micromanagement Pak untuk mengejar target shortfall, maksudnya target penerimaan pajak, takutnya ada potensi shortfall melebar untuk tahun ini. Nah itu micromanagementnya seperti apa sih Pak? Apakah di Kanwil langsung akan melihat potensi-potensi atau nggak penunggak pajak yang masih ini Pak? Micromanagementnya ya udah dilihat potensi-potensi yang masih belum tergarap, dioptimalkan itu. Apalagi kalau ada potensi bocor di sana sini, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedok rumah orang jam 5 pagi, nggak gitu. Kita akan buat penagihan lebih profesional, dan harusnya Cortex sudah lebih bagus, sehingga harusnya sih pengumpulan pajak akan lebih bagus lagi. Besok saya umumkan Cortex seperti apa statusnya, udah bagus. Besok saya kasih lihat. Pak Burika protes Pak. Pak Burika protes ada pesantren ditagih PBB dan beliau mention nama Bapak Pak minta tolong, mungkin ada responnya Pak? Tolong gimana? Di Bekasi Pak ada pesantren ditagih PBB. Anggota DPR Pak. Burika. Oh, saya belum tahu kasusnya. Nanti saya lihat deh. Berbahaya termasuk gugatan kemarin ada gugatan dari mantan karyawan PT Kertas Leces itu diajukan ke Menteri Keuangan gitu karena mereka selama belasan tahun gitu pesangon dan gajinya nggak dibayarkan gitu. Oh kan Leces kan perusahaan swasta. Perusahaan BUMN yang udah dipayungkan. Oh, ya udah minta ke Danantara lah. Pak, tapi masukan Katanya diajukan ke Pak Purbaya kan? Nanti saya kalau sampai ke sini suratnya belum sampai, kalau sampai saya lempar ke Danantara. Pak, tapi masukan Bapak ke Danantara soal penanganan hutang ini seperti apa sih? Tembus. Oh, oke. Ya udah seperti kemarin-kemarin lah, mancing-mancing aja loh. Udah mantap. udah solusinya udah bagus, mereka udah dapat kesepakatan. Saya ikut campur, bagus. Pak, kalau soal lapor Pak Purbaya sudah berapa kasus Pak yang ditindaklanjuti Pak? Yang kemarin ditindaklanjuti nanti besok akan kita umumkan diskusi seperti biasa di hari Jumat ya. Berapa laporan seperti apa. Cuman kelemahannya begini. Ada kelemahan dari saya rupanya yang saya baru sadarin tadi. Itu kalau ditelepon mereka dihubungin mereka nggak mau angkat telepon dan lain-lain. Saya yakin mereka takut karena mereka nggak tahu yang nelpon ini siapa. Nanti besok saya akan umumkan kalau saya menghubungi pakai nomor telepon siapa apa. Nanti akan disebutkan satu nomor, jadi mereka nggak takut. Jadi kesulitannya adalah verifikasinya karena mereka takut, ya nggak tahu kita nggak bisa verifikasi. Tapi sebagian juga ada yang iseng juga. Lah asal lapor aja, habis itu kalau itu nggak jelas tuh. Nanti kita himbau besok di pertemuan biasa Jumat ya. Makasih. Oke, makasih ya.